Oke, kita kembali lagi masih tetap di Rohingya dan pagi ini saya akan membahas atau menghitung jumlah rilis yang diberikan oleh UNHCR dan PBB, yaitu jumlah populasi etnis Rohingya yang aslinya ada berapa dan kita bandingkan dengan jumlah pengungsi yang ada di negara di seluruh dunia. Dan itu ada kejanggalan, perbedaan jumlah asli etnis Rohingya dengan jumlah pengungsi di seluruh dunia itu selisih lebih dari 1 juta. Nah, di situ perlu dipertanyakan, yang menambahi sampai 1 juta lebih itu siapa? Dan siapa yang menyusup ke dalam etnis Rohingya ini ikut mengungsi ke negara-negara lain? Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali, tolong dicek tombol subscribe-nya, yang masih merah silakan diklik dan di subscribe, yang sudah hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena subscribe dari kalian itulah yang menjadi penyemangat kami untuk terus menyerukan tentang kasus Rohingya. Karena kalau kasus ini sudah redam, kasus ini sudah sepi, maka akan dianggap selesai begitu saja tanpa ada penanganan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pokok pembahasan. Jadi dari tahun 2017 itu UNHCR dan PBB itu sudah merilis jumlah asli etnis Rohingya itu ada berapa keseluruhan yang masih hidup. Jadi jumlah populasi orang Rohingya ini jumlahnya hanya ada 1.500.000 jiwa. Dan mungkin kalau sampai sekarang mungkin diimbang-imbangin dari jumlah kelahiran dan jumlah kematian, mungkin tidak selisih jauh dari jumlah perkiraan dari tahun 2017. Kalaupun banyak jumlah kelahiran juga saat ini, itu jumlahnya masih bayi-bayi semua tambahannya. Taruhlah dibuat besar aja sampai 2000 orang atau 2000 jiwa yang lahir. Jadi sekitar 2 juta ya, maksudnya bukan 2000 tapi 2 juta. 2 juta jiwa dengan tambahan yang bayi-bayi yang baru lahir. Itu mungkin paling besar segitu. Tapi jumlah ini tidak sesuai atau tidak sebanding dengan jumlah yang ada di negara-negara yang mereka datangi atau negara-negara yang jadikan tempat pengungsian mereka. Nah, saya akan membacakan jumlahnya, jadi jangan di skip ya biar nanti ketahuan jumlahnya. Kalaupun nanti ada yang salah, karena ini udah saya catat ya, kalaupun ada yang salah nanti tolong dibenarkan. Dan berita ini resmi dirilis oleh UNHCR, ada di Google, silakan bisa dicari untuk jumlah populasi etnis Rohingya. Nah, untuk ini jumlah pengungsi ya. Kalau jumlah populasi yang aslinya yang ada itu tadi dirilis 1 juta, kurang lebihnya itu kurang sedikit, lebih pun sedikit 1.500.000 jiwa. Nah, ini kita hitung dari jumlah yang sudah mengungsi di daerah-daerah lain. Yang pertama yaitu di Bangladesh. Di Bangladesh ada 1.300.000 jiwa, itu dirilis pada tahun 2018. Lalu yang di Myanmar, masih ada di Myanmar dan belum keluar dari Myanmar, itu ada 600 jiwa. Itu dirilis pada tahun 2019. Lalu di Pakistan ada pengungsi yaitu 500.000 jiwa pada tahun 2017. Ya mungkin beranak pinaknya itu nggak akan jutaan. Lalu di Arab Saudi ada 190.000 jiwa di tahun 2017. Lalu di Malaysia, nah ini tetangga sebelah kita, negara sebelah kita, ini lumayan banyak juga jumlahnya, yaitu di Malaysia 150.000 jiwa pada tahun 2017. Tapi menurut informasi, menurut kabar itu lebih dari itu. Untuk saat ini lebih dari itu.
Lalu di Uni Emirat Arab 50.000 jiwa dirilis pada tahun 2017. Lalu berikutnya ada di India 40.000 jiwa pada tahun 2017 juga. Amerika, nah ini negara adijaya ya, Amerika saja cuma 12.000, cuma menampung 12.000 di Amerika Serikat. Itu dirilis tahun 2017. Lalu yang ke-9 yaitu Thailand. Thailand cuma ada 5.000 jiwa, dirilis pada tahun 2017. Lalu berikutnya yang ke-10 yaitu Australia. Australia hanya ada 3.000 orang pengungsi. Jika dibanding dengan Indonesia, sepertinya lebih banyak Indonesia. Karena Indonesia yang masuk dalam daftar rilis ini ada cuma 1.000 jiwa. Tapi ternyata di Makassar ada 2.000, di Aceh ada 1.600, dan yang belum terdata entah berapa ribu jumlahnya. Lalu yang ke-11 ada Cina. Cina juga cuma 3.000 jiwa, yaitu dirilis pada tahun 2014, itu di Cina. Yang ke-12 adalah Indonesia. Indonesia dalam rilis pada tahun 2023 itu cuma 1.000 yang ada di data yang dirilis oleh UNHCR, cuma 1.000 jiwa. Lalu sisanya dihilangkan kemana? Sedangkan di Makassar aja beritanya, kabarnya itu udah mencapai 2.000 jiwa, itu dari tahun 2000-an ya, dari tahun 2000-an sampai sekarang itu udah 2.000 jiwa lebih. Berarti di Indonesia bisa diperkirakan itu bisa lebih dari 6.000. Lalu di urutan ke-13 ada Jepang. Jepang cuma 300 jiwa, dirilis pada tahun 2017. Lalu yang ke-14 ada Nepal. Nepal ada 200 jiwa, dirilis tahun 2017. Yang ke-15 Kanada. Kanada ada 200 jiwa. 200 jiwa dirilis pada tahun 2017. Kanada. Lalu yang ke-16 ada Irlandia. Irlandia hanya 107 jiwa, dirilis tahun 2017. Lalu Sri Lanka ada 36 jiwa, dirilis tahun 2017. Lalu Finlandia yang terakhir yaitu yang ke-18 Finlandia ini hanya ada 11 orang. Hanya ada 11 orang, dirilis tahun 2019. Oke, sekarang kita bandingkan. Ini jumlahnya ya, udah saya hitung, jumlahnya itu ada 2.854.854 jiwa. Itu yang ada di negara pengungsian, termasuk yang ada di Myanmar juga sudah kita hitung, yaitu ada 600 di Myanmar. Lalu kita bandingkan dengan jumlah yang dirilis, yaitu populasi yang ada, etnis Rohingya ini hanya 1.500.000 jiwa. Nah, 1.500.000 jiwa, sedangkan yang ada tadi, yang ada tadi 2.854.854 jiwa. Kita kurangi 1.500 jiwa, tinggal 1. Tinggal 1.354.854 jiwa. Itu sisa yang dari populasi yang ada, jumlah populasi yang ada yang 1.500.000 itu sudah membengkak 1.354.854 jiwa. Taruhlah biar enak kita ngebahasnya, kita buat aja 1.300.000 jiwa. Nah, 1.300.000 jiwa itu ditambah dari mana? Ini manusia, bukan barang. Karena manusia itu tidak bisa disamakan, tidak bisa dicetak. Itu manusia. Kalau barang, oke lah.
barang mungkin kita tambahin lagi, nanti ketika pengiriman ke luar negeri tambahin jumlahnya dengan cetakan yang sama bisa. Ini manusia kok bisa populasi yang ada 1.500.000 kok total yang ada di pengungsian dan yang ada di negara aslinya tinggal 600 itu lah, kok masih lebihnya 1.300.000. Nah, yang menyusupi ini orang mana? Di sini bisa kita curigai negara mana yang menyusupkan melalui orang-orang Rohingya atau mengkambing hitamkan orang Rohingya, dan tujuan mereka apa. Itu. Lalu rilis terbaru tahun 2023 yang ada di Cox's Bazar, Bangladesh, jumlah populasi yang ada itu hanya 1.180.000 jiwa. Berbeda dengan tahun 2018 yaitu 1.300.000 jiwa. Pengurangannya hanya 120 jiwa. Tidak sebanding dengan penambahan yang ada yaitu 1.300.000 sekian berbanding dengan 120.000 sekian, masih 1 juta lebih. Dari mana dan siapa yang dijadikan sebagai tambahan? Dan selain itu, karena di Indonesia yang masuk ke daftar rilis hanya ada 1.000, kita tambahkan lagi, taruhlah 6.000, masih melambung lagi kan. Nah, itu jumlah data rilis dari UNHCR dan PBB. Jumlah populasi aslinya hanya sekitar 1.500. Jika kemarin ada info atau berita-berita yang menyebarkan yang terlalu berlebihan, itu sekitar 70 juta orang dari Rohingya mau menuju ke Indonesia, itu nggak mungkin. Kalaupun memang ada yang lebih dari 1 juta, nantinya ada lebih dari 1 juta yang datang ke Indonesia, itu berarti bukan orang Rohingya, dan ada dikhawatirkan itu adalah orang-orang dari Bangladesh. Sedangkan Bangladesh adalah negara terpadat atau negara yang sangat padat, kemungkinan mereka akan mengurangi jumlah warganya dengan mengkambing hitamkan Rohingya dengan cara ikut mengungsi bareng dengan Rohingya menuju ke satu titik negara tujuan yang sama. Itu yang dikhawatirkan. Dan ketika nanti Rohingya memang kalau kita bahasanya tuh orang yang sangat kasihan ya, orang yang sangat kasihan gitu Rohingya. Ketika nanti orang Bangladesh bahasanya nebeng atau ngikut kepada orang-orang ini, pasti di seluruh negara kan nanti diterima tuh. Nah, setelah masuk ke negara tujuan, mereka berpisah lagi, berpisah dan mengkelompokkan diri. Yang ditakutkan nanti ketika memang ada tujuan yang buruk dari Bangladesh, mereka mengirim orang-orang ke Indonesia, dan mereka nanti di Indonesia misah antara yang Rohingya asli dengan yang Bangladesh, misah. Karena apa? Sekarang aja mereka udah banyak yang nyebar-nyebar, sedangkan yang berdiam diri di kamp penampungan itu kemungkinan itu adalah orang Rohingya yang asli. Tapi yang menyebar, yang sampai ke Bengkulu, ke Riau, sampai ke Batam, saya rasa itu adalah orang-orang dari Bangladesh, bukan Rohingya aslinya. Tapi apapun itu ya tetap kita harus waspada, tetap kita cegah. Ayo kita suarakan, tolak orang-orang Rohingya ataupun bukan Rohingya, ataupun itu orang Bangladesh yang mau menuju ke Indonesia yang belum sampai, jangan sampai masuk lagi. Cukup yang sudah ada di Indonesia, cukup ini saja yang jadi permasalahan buat kita. Oke, itu dia rilisnya. Kalau kurang puas dengan hasil yang saya bacakan, silakan dibuka di Google, ada, tinggal diklik aja atau diketik jumlah populasi etnis Rohingya
nanti keluar rilisnya dari UNHCR. Nah, oke. Cukup sampai di sini, kita bahas lagi nanti siang. Dan saya ingatkan lagi, dicek tombol subscribe masih merah atau sudah hitam. Kalau yang sudah hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat kami untuk terus menyuarakan kasus-kasus Rohingya, agar berita ini tidak mudah hilang dan tidak ada penanganan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karena kita tahu sendiri, kasus apapun di Indonesia kalau tidak viral itu akan sulit untuk diselesaikan. Tapi kasus-kasus kecil ataupun kasus sebesar apapun, ketika kasus itu viral, langsung segera diselesaikan. Oke, kita lanjut ke konten-konten berikutnya.